Dipencet itu ya, Mas, yang biru. Bentar, ada ini. Punya aku ya, Pak? Sudah, ada punya sudah. Ini sudah langsung. Ini saya rekam ya. Oke. Siap. Pencetin. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom. Teman-teman yang saya kasihi, puji Tuhan kembali pagi hari ini saya bisa live secara sederhana melalui Instagram, melalui Facebook, melalui media sosial, dan ini adalah talk show yang sangat sederhana. Latar belakangnya kenapa diadakan? Karena ingin menjadi berkat, ingin berbagi dengan siapa saja yang saat ini sedang pasti ada di rumah. Oke, hari ini saya Walden bersama dengan 4 orang pendeta. Tetapi secara bergantian nanti karena tempatnya ya tidak memungkinkan untuk langsung 4-empatnya. Yang pertama saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya ada Bapak Pendeta Nelson Handoyo, seorang gembala sidang. Shalom Pak. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Dan di sebelah kiri saya ada seorang gembala sidang juga, Ibu Evi Novianti. Shalom Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa hari ini. Haleluya. Ya, dan bersama dengan 4 orang hamba Tuhan nanti juga akan ada Ibu Evi Laksmi, gembala sidang, dan ada Bapak Pendeta Hendru juga gembala sidang. Saya akan ngobrol masalah menjangkau jiwa apapun halangannya. Menjangkau jiwa apapun halangannya. Karena kita dipisahkan dan kemudian akses untuk ketemu sama sekali tidak ada. Sehingga bagaimana tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan untuk tetap menggembalakan mereka. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya Pak ya. Pak Nelson silakan pimpin doa, singkat aja. Kami mengucap syukur, selamat pagi Tuhan, buat pagi yang indah ini, untuk acara talk show kami di media sosial. Kami percaya lewat media sosial kami akan menjangkau jiwa-jiwa. Lewat media sosial kami akan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Lewat media sosial nama Tuhan boleh dipermuliakan senantiasa. Urapi kami semua, pakai kami semua Tuhan, perbincangan kami dari awal semuanya akhir hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat pewahyuan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baiklah. Iya. Waktu COVID tiba-tiba datang di Indonesia dan singkat cerita sudah hampir sebulan lebih kegiatan stop. Apa perasaan pertama begitu tahu tidak bisa bergereja, gereja tutup istilahnya begitu? Bu Evi, yang pertama apa yang Anda rasakan? Yang pertama-tama ada rasa kehilangan dengan jemaat ya, jauh dengan jemaat. Tapi puji Tuhan dengan adanya sosmed ini kita bisa tetap beribadah sesuai anjuran pemerintah. Begitu. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang menghalangi. Tuhan buka cara apapun untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan yang terutama, dan kepada jemaat pun kita bisa berkomunikasi. Oke. Ya, jadi pertama sedih ya. Ya, jelas rasa kehilangan ya. Iya. Tapi puji Tuhan semua bisa diatasi. Oke. Ya, lalu kalau Pak Nelson gimana Pak? Kalau bicara sama sih, sedih, terus begitu bingung ya, sempat ya. Pastilah. Cuman kita sebagai manusia istilahnya gini, kita dianugerahi otak, dianugerahi berpikir, ya harus cari jalan keluar. Iya, mulai mikir waktu itu. Mulai 1 hari 2 hari mungkin masih sedih, masih bingung gitu. Tapi hari ketiga, hari keempat ya nggak mungkin kita terus-terusan gitu aja. Iya. Kita harus mulai berpikir gimana ini caranya menjangkau jiwa-jiwa, jemaat-jemaat, juga untuk jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan mengenal Tuhan. Oke. Ya, jadi berarti positif sekali reaksinya. Ada sedih, tapi kemudian mencari cara gimana tetap menjangkau. Tapi mungkin kan ada sebagian yang berkata, hore, pelayanan libur, saya di rumah, dan waktunya santai gitu kan, mungkin ada loh ya. Itu anak sekolah.
ada waktu libur. Iya, Tetap iya. berjalan. Ya anak sekolah pun sebenarnya kemarin saya juga dengan milenial, mereka cuma 1-2 hari enjoy, setelah itu boring gitu kan. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan masih memikirkan cara bagaimana menjangkau jemaatnya, saya pikir pelayanan aman. Tapi kalau hamba Tuhan sudah berkata, ya mau apa lagi? Sudah waktunya kita pensiun, waktunya kita santai, wah itu kasihan banget. Oke, lalu saya mau tanya sekarang, setelah mendapatkan cara untuk tetap menjangkau jemaat, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Pelayanan seperti apa, khususnya di hari Minggu ya? Realnya itu seperti apa dilakukan? Apakah seperti orang kebanyakan melalui live streaming, atau ada hal lain yang dilakukan, Pak Nelson? Kalau saya sih sebelum terjadi pandemi ini, COVID ya? COVID, sudah terbiasa untuk lakukan hal-hal live streaming. Oh, jadi sudah memanfaatkan Sudah media? biasa. Lewat Facebook, lewat IG, Instagram, udah terbiasa. Sering? Ya sudah sering gitu. Jadi tinggal aja gimana lebih banyak lagi, lebih istilahnya Lebih fokus mungkin ya? Fokus itu. Karena mungkin sebelum pandemi ini Bapak hanya melakukan sebagai sesuatu yang oke deh kita manfaatkan, Ya. tetapi sekarang kan menjadi kebutuhan. Nah, itu juga Jadi lebih diseriusin istilahnya begitu ya. Iya, oke. Bu Evi gimana Bu? Apa yang Ibu lakukan? Karena tidak semua ibu gembala itu ngerti loh. Iya. Gimana? Kalau saya sih memangnya awalnya gaptek banget ya. Oh. Saya nggak bisa. Tapi karena kondisi yang seperti ini kita harus smart ya. Jadi kita harus bisa menggunakan apa yang sosial media sudah sediakan. Jadi mau nggak mau saya harus belajar. Iya, jadi yang belajar. Dulu gaptek, ya, yang dulu gaptek ya harus berani untuk mengasah kepandaian yang Tuhan sudah berikan. Iya, berani malu untuk bertanya Ya, betul kepada sekali. yang mengerti. Iya, betul. Cari tahu. Ya, gitu. Oke, ini bagus sekali loh. Karena jujur teknologi media sosial itu kan bukan di generasi kita ya. Betul sekali. Sehingga kemudian ada banyak orang-orang yang buta terhadap teknologi, gaptek, lalu pelayanan mereka akhirnya terhambat. Ya. Tetapi ini tantangannya bahwa kita bisa memacu diri kita untuk ngerti ini Facebook, Ya. Instagram, Zoom, Google Duo, dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi media yang efektif. Jadi sekarang sudah bisa ya? Sudah bisa saya. Dan semua itu harus belajar. Kalau nggak belajar nggak akan pernah bisa. Ini waktunya menjangkau jiwa-jiwa melalui sosmed. Oke, ya baiklah. Kalau begitu teratasi. COVID, pandemi bikin kita shock semuanya. Tetapi saya bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang mencari cara untuk tetap penggembalaan ini jalan. Bukan halangan. Bukan halangan. Justru tertantang. Semakin pinter. Iya, justru bikin semakin pinter ya. Iya. Kalau nggak ada pandemi mungkin Ya, saya males. Ya, praktek banget. Sekarang ini buka bisa. toko handphone ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi saya tidak mau alih profesi. Saya adalah hamba Tuhan dan tidak pernah pensiun. Oh iya, kalau gitu servis HP aja kan sudah ngerti. Oke, siap. Oke, saya bersyukur banget. Oke, nah sekarang kita menyoroti sedikit. Ketika pandemi ini terjadi, pelayanan dilakukan melalui medsos. Ya. Tapi saya melihat tidak semua jemaat kita bisa dijangkau dengan medsos. Betul. Ada kelompok-kelompok yang memang tetap kekeh sampai mati saya tidak ngerti HP. Saya tidak bisa gitu kan. Ya memang kadang-kadang oma-oma tidak ngerti ya. Apa segala macam. Bahasa saya sorry tadi mungkin terlalu lebay. Tapi memang ada orang yang pertama mungkin memang tidak bisa, yang kedua tidak punya HP dan sebagainya. Tetapi kan mereka tetap dalam tanggung jawab kita. Harus dilayani. Nah, tema kita kan melayani apapun halangannya. Tidak punya HP, tidak ngerti gadget, itu halangan. Bisa nggak diatasi Pak? Dengan cara apa? Kalau Ibu Evi di Mahanaim, ngirim. Dulu masih boleh pergi kan? Ngirim perjamuan kudus, oma-oma dikumpulin jarak jauh, pakai masker, sampai mau makan itu roti, maskernya belum dicopot. Itu dilakukan, tapi kemungkinan sekarang setelah PSBB ini tidak tahu gimana caranya menjangkau mereka.
Tapi paling tidak kan ada sesuatu yang dilakukan. Kalau Pak gimana? Kalau memang dalam kutip kasus-kasus kayak gitu nggak bisa lewat online dan sebagainya, ya terpaksa dengan cara kuno. Apa itu? Tetap harus jalan, tetap harus kunjungan ke jemaat, tapi dengan catatan nggak jumlah orang yang banyak, nggak bergerombol. Sesuai ketentuan. Ya, cuma 2 orang, 3 orang aja lah. Tetap kita layani mereka, entah itu perjamuan, entah itu nyampein firman, entah itu penginjilan. Ya mau nggak mau kalau yang kasus dalam kutip ya, mereka nggak bisa. Iya. Kalau Bu Evi sama? Ya, ini namanya special case ya. Jadi nggak semua bisa. Jadi kita menjangkau mereka pun dengan hikmat. Saya rasa seperti Pak Nelson tadi katakan, ya harus kita lakukan demikian. Tapi zaman sekarang nggak ada yang seperti itu Pak, saya rasa. Gitu ya. Masalahnya, tapi ada loh, ada ya beberapa ya yang sama sekali. Oma opa nggak bisa, cucu mereka. Oh iya. Yang punya gadget, punya handphone yang begitu canggih bahkan melebihi daripada kita. Mereka bisa kita manfaatkan untuk hal yang demikian. Minta tolong. Ya, itu kan cuma beberapa menit aja. Iya. Ya. Cucu-cucu didengerin ya, dibantu itu oma-omanya. Oma opa. Iya. Jadi oma-opa kasih uang lah ke cucunya biar senang tuh. Opa-oma kasih uang ke cucunya. Kalau hal itu terpaksa pakai duit, zamannya duit. Ya. Tapi Wanipiro ya. Jadi saya rasa itu enggak lah. Iya, itu bercanda. Ya, Oke. Jadi dari Ibu Novianti ini saya melihat begini. Kalau misalnya seperti saya tadi berkata ada orang yang tidak punya handphone, tidak ngerti gadget, lalu kemudian kita harus datang kunjungi. Nah sekarang ini PSBB itu nggak bisa. Ya. Berarti cara tadi itu hikmah Tuhan loh. Ya, puji Tuhan. Ya udah ada punya ya, yang punya di rumah itu siapa? Ya. Minta tolong. Bahasa dengan baik, rendah hati minta tolong, kan juga tidak lama ya. Bapak khotbah kan atau lewat ini kan tidak mungkin 2 jam ya. Sampai ngedrop kuota dan sebagainya. Anak-anak sekolah kan paling takut kuotanya habis kan hari ini. Paling ya memanfaatkan orang di rumah, tetapi dengan hikmat Tuhan jangan panjang-panjang. Dan mungkin juga ada tiap hari kita atur durasinya. Seperti itu. Oke, berarti untuk menjangkau mereka itu clear ya. Kita bisa lakukan dengan hikmat Tuhan, memanfaatkan media. Oke, sekarang kita soroti hal yang lain ya. Hal yang lain. Ini kemarin saya dalam pelayanan ada yang tiba-tiba interupsi tanya. Saya lagi nyampaikan sesuatu dan mereka tanya, "Pak, maaf Pak, mau tanya. Semua orang ini kan menunggu kapan ini pandemi ini berakhir." Lalu mereka tanya, "Pak, sebelum Paskah banyak sekali nubuatan. Tuhan bicara bahwa setelah Paskah COVID-19 lugueen. Artinya COVID ini segera pergi." Lah Pak, Paskah kan sudah minggu lalu Pak. Kok ini COVID-nya malah nambah, Surabaya malah PSBB. Itu gimana Pak? Karena begini loh. Jemaat atau orang awam itu mereka percaya banget hamba Tuhan, dan ketika hamba Tuhan bicara, mereka itu terima mentah-mentah dan mereka nunggu dengan iman, yes. Tapi kenyataannya kan tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, gimana nih Bapak Nelson menyoroti fenomena ini? Ya, kalau saya bilang itu tadi hamba Tuhan yang bilang pasca selesai, COVID-nya selesai. Iya. Ya, tapi kan paskanya nggak disebutin tanggal dan tahunnya. Mungkin tahun 2025. Tapi itu kan ya itu hanya mengeles saja. Maksudnya kan pasca tahun ini, Pak. Yang terpenting itu bukan masalah COVID-nya kapan berakhir, tetapi yang hari ini. Kita harus bicara hari ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Ya. Untuk ya supaya kita tetap bisa menyembah Tuhan, kita bisa connect dengan Tuhan, kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan, itu yang terpenting. Bukan masalah COVID-nya berakhir lalu nanti saya berarti bebas bisa nge-mall lagi, saya bisa jalan-jalan ke pasar Atom lagi dan sebagainya, bukan. Yang terpenting itu bukan di sananya, tetapi yang terpenting itu hari ini gimana kita harus bisa connect. Iya. Iya, tetapi kan gini loh, kita ini kan hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala, Ibu Gembala. Kok ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan hari-hari ini berani klaim kayak begitu? Itu gimana? Kalau menurut saya, semua hamba Tuhan itu kepinginnya yang instan. Heboh. Yang begitu suasana yang saat ini nggak menentu, mereka muncul dengan perkataan nubuat. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan?
Apakah itu dari Tuhan? Dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan ya kita tinggal melihat. Kalau dari Tuhan pasti jadi. Tapi kalau bukan dari Tuhan ya seperti hari ini yang kita hadapi. Tapi saya minta untuk semua hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan, jangan mudah terprovokasi dengan hal demikian. Dan jangan juga terlalu gampang bernubuat ya. Betul. Jadi kalau toh dapat, kita berdoa mendapatkan sesuatu, itu milik kita sendiri. Nggak penting untuk di-sharekan kepada ini kalau sudah pakai medsos kan dunia tahu. Maka itu. Lah kalau nggak terjadi ya opo gitu loh. Anggap aja mereka dalam kutip hamba Tuhan yang sudah pernah bilang begitu terlanjur ngomong gitu, itu mereka berdoa, mengimani, mendoakan supaya Indonesia damai sejahtera, Indonesia sudah lepas dari COVID. Jadi berkata sesuatu yang baik, berkata sesuatu yang benar, dan kita pun yang nangkepnya juga jangan nangkep yang oh berarti ini COVID-nya akan berakhir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Enggak. Tetapi itu mereka berbicara tentang sesuatu untuk supaya Indonesia damai sejahtera, Indonesia baik. Iya. Tetapi saya tetap kembali kepada pakem ya. Ada hal yang perlu dipublish, di-share ke publik. Ada hal yang harus kita keep. Apalagi kalau kita tidak yakin. Begitu ya. Lalu kemudian kalau dari Tuhan, sampaikanlah. Karena kita percaya Tuhan kita itu Allah yang hidup yang berbicara sampai hari ini. Tapi kalau tidak datang dari Tuhan, jangan coba-coba atau aneh-aneh apapun. Katakan voice of God. Nah, mengatasnamakan Tuhan. Karena pada akhirnya saya melihat ada yang teman kemarin. Apakah ada pendeta yang memanfaatkan COVID, ketakutan ini menjadi panggung untuk nama, untuk popularitas, sehingga kemudian yang mereka sampaikan itu bombastis. Saya pikir tidak perlulah. Oke. Jadi clear ya, kita menyampaikan penguatan. Nah kalau Pak ditanya, Pak Nelson, tolong kapan ini berakhir? Tolong, Tuhan bilang apa Pak? Nah Bapak jawab apa? Yang terpenting bukan kapannya berakhir, tetapi hari ini siap mati enggak kita? Siap dipanggil Tuhan enggak? Nah itu yang terpenting. Nah, hari ini bukan besok. Gitu ya. Oke, lah kalau Ibu ditanya, Bu, karena ini mau rencana buka toko, mau lamaran, mau nikah, kapan Bu kita mau bikin rencana? Dan kemudian waktu Ibu ngomong, mereka bikin planning kerja loh. Iya. Ibu jawab apa? Saya harus berhikmat Pak. Nggak harus mengatakan, ya kita berdoa saja. Ngapain kita harus takut? Memastikan ya juga ya. Kalau saya memastikan minggu depan, bulan depan salah lagi. Bisa aja hari ini berhenti. Nah, kalau Tuhan berkehendak hari ini, nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tapi hendaklah kita ini mempersiapkan diri saat ini. Hati dan iman kita itu aja kok. Jadi nggak perlu takut. Oke. Jadi please hamba-hamba Tuhan, kita harus menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau saya bilang, apa yang kita katakan itu dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang pertama. Yang kedua di hadapan umat. Karena ketika ini berlalu, kita akan dikenal sebagai hamba Tuhan yang ngawur loh. Bisa loh, saya pakai bahasa yang paling cespleng ya, Surabayaan. Saya sudah lama di Surabaya. Jadi kita bisa dicap, wah itu ngawur dulu, itu ngomongin nggak gena ya tuh. Lalu kemudian itu akan berpengaruh ke kredibilitas kita dan juga mungkin hamba-hamba Tuhan. Oke, lanjut ya. Setelah ada hamba Tuhan salah ngomong, saya pakai bahasa gitu ya. Karena yang dia klaim tidak terjadi. Ada hamba Tuhan lain muncul, ngantam di sosmed. Lalu berantemlah mereka di sana. Yang paling heboh kan antara satu opa dan satu opa, dua opa-opa. Cucunya ikut-ikut. Anaknya, mantunya, cucunya, ponakannya, followernya, subscribernya, semuanya ikut dan terjadilah. Kalau kita melihat ada hamba Tuhan yang salah bicara, saya bisa katakan begitu, kurang berhikmat lah. Sebagai hamba Tuhan kita agak gregetan ya. Apa yang harus kita lakukan? Perlu nggak kita bikin video, lalu kita unggah di YouTube gitu? Nggak penting gitu ya. Gimana? Saya rasa nggak penting banget ya. Kalau memang mereka punya pemikiran demikian rupa, ya ngapain kita harus ikut-ikutan? Kita akan melihat kebenaran juga. Kalau sesama hamba Tuhan ribut, apa artinya kita ini ada jadi hamba Tuhan? Begitu aja. Nggak bisa ikut-ikutan lah. Apalagi kita ikut men-sharekan ke
grup-grup yang ada pada kita yang ngapain? Iya. Skip, sudah selesai. Jadi nggak penting ya? Nggak penting banget. Nggak penting bikin YouTube. Ada banyak hamba Tuhan bilang nggak penting karena saya nggak ngerti bikin YouTube. Iya. Kalau dia ngerti dia udah bikin gitu kan? Karena gregetan. Bikin YouTube-nya itu untuk pengabaran Injil aja. Iya. Mungkin begini ya, ketika kita melihat ketidakbenaran, kita nggak usah nyerang personalnya, tetapi kita bikin konten yang meluruskan apa yang salah. Yes. Mungkin begitu ya, tanpa kemudian mendiskreditkan. Karena nanti ada yang ketawa lihat kita berantemnya. Nah, betul. Kalau Pak gimana? Ya, saya rasa kurang setuju juga kalau sampai satu sama lain Menyerang. mempermasalahkan, menyerang dan lain sebagainya. Perlu diingat juga bikin iblis yang tepuk-tepuk. Iya, tepuk tangan. Kita yang ditepukin, hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia yang hasilnya yang ditepukin. Jadi misalkan kita maunya, misal nih saya maunya melurusin, maunya nyerang balik dan lain sebagainya, atau mau ngatain loh itu loh omongannya, ucapannya nggak bener kan gitu. Nah, cuman perlu kita pikir efek pembicaraan kita. Kita sebagai hamba Tuhan itu kita harus berpikir efek dari apa yang kita keluarin, dampaknya. Gitu loh. Nah, dampaknya itu. Terus begitu belum lagi juga diketawain iblis, disorang iblis gitu loh. Nah, kita hamba Tuhan itu harus berbicara kebenaran. Kalau memang yang itu urusan kayak gitu-gitu, ya udah biarin itu urusan mereka sendiri. Nah, diri kita harus berbicara kebenaran, harus kita berbicara ya kita sendiri yang berbicara untuk jadi dutanya Tuhan. Iya. Amin. Sedikit lagi Pak, saya mau tanya. Kira-kira kalau Pak Nelson ketemu dengan orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan lalu gampang bernubuat, memastikan sesuatu yang kemudian tidak pasti, kira-kira Bapak mau ngomong apa? Ini mancing nih. Loh, enggak, kita share, ini kita pakai medsos kan, supaya setiap hamba Tuhan itu istilahnya punya alarm kan. Ya. Saya cuma kepengen korps hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang bertanggung jawab aja di hadapan Tuhan dan di hadapan umat. Bisa ditegur 4 mata, ya puji Tuhan bisa. Di WA ya, bisa. Atau WA atau lewat, pokoknya yang privasi lah, nggak usah sampai di floor ke umum lah. Dipermalukan juga. Betul, nggak usah saling menyerang sampai di floor juga. Tapi kalau nggak bisa diingatin ya sudah, mau gimana lagi ya kita doain aja. Ngingatinnya gimana Pak? Ya paling ya kita omongin, coba kamu pikir aja efeknya. Kalau misalkan terjadi, kalau nggak terjadi gimana? Kalau kayak gitu. Iya, oke. Jadi coba yang berbicara jangan berbicara yang kayak gitu. Seharusnya yang berbicara lainnya. Misalkan untuk lebih menguatkan jemaat dalam masa-masa ini, masa-masa COVID, pandemi dan sebagainya, gimana solusinya? Bukan cari nanti selesainya popularitas bukan. Oke. Iya, oke. Ya, kalau Bu Evi gimana? Langsung marah-marah gitu. Kamu ini ya bikin malu hamba Tuhan gitu. Enggak juga lah. Kita itu harus berhikmat ya. Kalau ada yang ngomong tentang pernubuatan, hari ini pernubuatan, sebentar lagi pernubuatan, itu perlu dipertanyakan. Dari Tuhan apa lu buat-buat? Gitu. Iya. Semuanya itu kan kita yang mendengarkan dan yang berbicara itu harus saling menguji. Sebelum berbicara harus diuji dulu. Jadi lebih condong kepada hikmat dulu lah, supaya nggak menjadi masalah yang melebar dan melebar. Ya, oke. Yang terakhir ya sebelum saya ganti narasumber, karena narasumber juga baru datang ya. Sudah datang narasumber berikutnya. Planning ke depan untuk menjangkau apapun halangannya, rencana-rencana ke depan supaya tetap dengan jemaat itu hubungan tetap terjaga dan jemaat tetap merasa digembalakan. Dan kita sebagai hamba Tuhan juga tidak salah di hadapan Tuhan ya, karena kita sudah memenuhi panggilan penggembalaan, domba-domba tergembalakan dengan baik. Planning ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Evi dulu? Ya, selama masih ada pandemi ini, COVID-19 ini ya kita pakai sosmed ini. Yang ini yang lebih efektif. Ya. Yang terutama hubungan kita dengan para jemaat itu tidak sampai lepas. Putus ya. Dengan adanya ini saya rasa semakin tak akrab kok. Iya. Semakin bisa WA, semakin ada waktu banyak gitu. Oh, jadi bukan hanya waktu live streaming semua dengar live streaming, tapi secara pribadi juga pakai ini. Kita say hello pakai ini. Oh, jadi ada sentuhan personalnya langsung. Betul. Oke, karena saya lihat sekarang ini kan dipukul rata tuh. Bisa nggak bisa pokoknya live streaming dan cukup live streaming. Dan sentuhan personal itu pasti harus ada. Oh gitu ya. Iya. Itu salah satu tips. Itu bagus sekali. Kalau Pak gimana? Ya sama.
mau nggak mau ya lewat medsos ini kita manfaatin, kita harus belajar, yang belum bisa harus belajar, maksudnya dalam kutip hamba Tuhannya. Mau nggak mau ya harus belajar, harus manfaatin medsos ya. Zaman sekarang udah zaman semua serba medsos, jualan pun apapun, jual barang yang sekecil apapun sudah dijual lewat medsos gitu. Contohnya masker nastar, sate ayam manis, sate ayam, bakso, apalah pangsit. Saya sudah order itu. Mau nggak mau lah, kita harus menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau jemaat lewat medsos lah. Jadi intinya tidak boleh hamba Tuhan lengah, bersantai, tetapi di momentum ini kerja keras justru, sehingga setiap gembala merasa aman dan kebutuhan mereka secara rohani, jasmani dipastikan mereka tercukupi. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Saya rasa cukup lah. Cukup ya. Oke. Dan mungkin yang paling terakhir, ini kan PSBB. PSBB itu pelajaran zaman dulu ya. PSBB. Ini udah mau diterapkan. Dan kalau tidak salah hari ini udah tidak ada penerbangan, tidak ada transportasi antar kota. Dan untuk kita masih Surabaya ya, Sidoarjo masih deket-deket. Dan kita bisa masih berkunjung satu kali walaupun dengan terbatas 3 orang kan, 3 orang belum 5 orang kan. Gimana menghadapi betul-betul ini kan di lock? Belum bisa bayangin juga kalau memang benar-benar di lock ya. Tapi ya jelas ya kalau memang udah kondisi harus benar-benar di lockdown kayak di luar negeri, ya itu tadi mau nggak mau ya medsos ya, lewat medsos sudah nggak kita ada lain cara. Bu, saya rasa kita pergunakan apa yang ada dan Tuhan sediakan, kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Iya, baik. Maskernya ada? Maskernya? Ada. Jadi pagi ini juga kita sebagai hamba Tuhan menghimbau siapapun jemaat Tuhan, jangan ngeyel, orang Jawa bilang. Jangan bandel, pakailah masker. Amin. Ya mungkin Anda sulit mendapatkannya, buat masker sendiri. Betul ya? Yes. Buat masker sendiri sehingga kemudian secara SOP kita tidak membuka celah. Walaupun kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan sebagainya, ini penting. Kalau nggak punya telepon saya tak kirimin gratis. Serius Pak? Serius. Oke, betul ya. Yang butuh masker inbox di Facebook saya, inbox atau DM di Instagram. Anda yang butuh masker, bantuan masker, siap dikirim. Yes. Nama dan alamat lengkap. Tuh ada inbox yang masuk sudah. Juga ada yang angkat tangan ini. Butuh masker. Oke, kita berbagi ya. Waktunya berbagi. Oke, Pak Nelson, sukses ya. Tetap kuat. Bu Evi, tetap semangat. Amin. Tetap berjuang. Amin. Semua akan berakhir. Amin. Nanti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Oke, karena kita tidak boleh bersalaman. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, saya ganti narasumber sekarang ya. Oke. Jangan keburu berdiri dulu. Ya, it's okay. It's okay. Masih lanjut kok. Kita tidak akan off, kita langsung on. Oke, teman-teman. Tadi ini mau ngambil. Oke, tadi teman-teman saya sudah dengan 2 orang gembala sidang. Pak Nelson Handoyo, Ibu Evi Novianti. Dan seru ya ngobrol dengan mereka berdua. Nah sekarang saya akan panggil 2 orang teman lagi karena ada 4 narasumber hari ini. Hebat ya, puji Tuhan. Yang pertama, Ibu Pendeta Evi Laksmi. Shalom Ibu. Rasanya ini menjadi narasumber tetap saya ya setiap kali saya on air. Dan saya hari ini on air dari rumah beliau di Sidoarjo. Shalom. Wah, maskernya kok canggih ya. Maskernya ini brokat loh. Ini masker pesta. Maskernya agak-agak lebay. Pesta ya. Masker pesta. Tapi kalau bapak-bapak pakai itu kayaknya banyak yang senyum-senyum ya. Dari sisi model, estetikanya luar biasa. Ini buatan sendiri Bu Evi ya? Jahit sendiri. Jahit sendiri. Nah Ibu Evi ini sekarang ini bersama dengan youth milenial. Mereka jahit masker dan dibagi-bagi kemana-mana dan juga dijual. Cuma 5.000 per pieces. Oke. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Dan narasumber yang kedua, Bapak Hendru. Lengkapnya Pak Hendru siapa? Hendru Chandra. Hendru Chandra. Monggo Pak, duduk di sini Pak. Shalom. Shalom. Agak dekat sini nggak ketok, nggak kelihatan.
Ini dua gembala sidang kembali ada di sebelah saya. Oke, tadi sempat dengerin ya saya ngobrol dengan dua gembala sidang. Ternyata memang shock yang pertama ya, tetapi tidak berhenti kepada kagetnya, lanjut kepada action, melakukan sesuatu bagi umat. Nah, yang saya mau soroti yang sekarang ini adalah begini, ada yang namanya pelayanan doa. Ya, ada. Boleh saya minta maskernya please dibuka? Bau kue. Oh, bau kue ya, karena lagi produksi kue. Nastar. Nastar, oke. Roti. Iya, baunya kok enak banget ya. Iya, nanti jelek. Iya. Iya, ini luar biasa aromanya, aroma makanan. Oke, iya. Kita mau nyorotin doa, pelayanan doa. Ya. Selama ini kan kita ngadain yang namanya doa syafaat, Ya. ibadah doa, pertemuan doa, lalu ada doa puasa, ada doa keliling, dan seterusnya. Di saat pandemi COVID-19 ini, semua seakan-akan terhenti kan, aktivitasnya tidak bisa kumpul di gereja, tidak bisa juga keliling, karena ketemu dengan aparat, ditanya kita mau kemana, ngapain, doa pak, loh doa kenapa nggak di rumah, nah kita dapat masalah kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah pelayanan doa ini berhenti sama sekali, atau kemudian kita menemukan cara lain? Ke Bu Evi dulu. Ya, selain kita punya jam doa sendiri-sendiri di rumah, Iya. tetapi ketika peraturan itu kami tidak boleh doa bersama-sama begitu banyak orang, maka kami beralih ke media. Kami beralih ke Zoom. Iya. Nah, Google Duo. Google Duo dan sebagainya. Nah, ini amazingnya malah orang-orang luar kota, bahkan dari Hong Kong Ikut ya. ikut. Wow. Jadi doa lintas negara nih. Doa itu melintasi batas dan kita menjadi apa ya, segala bangsa bisa ikut nimbrung berdoa. Jadi medsos yang bisa kita manfaatkan akhirnya kembali ke situ ya. Ya, akhirnya biasanya kalau doa di gereja fajar jam 4 itu cuma di bawah 10 orang ya. Ketika kami pakai Aplikasi. aplikasi bisa lebih ya. Wow. Oke, kalau Bapak Hendro Chandra gimana nih? Doa orang nggak bisa kemana-mana, tetapi kita kan bisa modifikasi Pak ya. Iya. Iya. Seperti apa Bapak melakukannya? Ya mungkin hampir sama ya. Melalui medsos. Melalui medsos. Dan bersyafaat juga dari rumah Iya, begitu ya. mungkin kita juga gilir beberapa jam, ada seperti untuk anak-anak. Oh, doa berantai. Jadi tetap berdoa. Iya betul. Kami di Gereja Allah Baik Forum juga ada jamnya. Saya kebagian jam 11 sampai jam 12 Malam. bersama istri. Malam. Wow. Jadi kan jamnya 24 jam. Saya milih jam itu karena memang jam itu udah selesai aktivitas. Jadi bisa doa berantai ya. Seperti itu. Oke, yang pertanyaan saya adalah begini. Kalau kembali ke medsos dan memang hasilnya bagus, bahkan dari luar negeri bisa ikut berdoa, umur berapa kok ngerti medsos? Aku sudah kepala 6. Kok ngerti banget medsos gitu loh, Oma canggih. Banyak oma-oma sudah give up, aduh opo itu wes nggak ngerti gitu. Tapi ini oma kok lain sendiri ya? Gini, anak saya kan tidak di Indonesia ya. Ya di Aussie ya. Ya, jadi mau nggak mau kan saya harus menggunakan alat. Komunikasi dengan Nah, cucu. dengan cucu segala. Kemudian dulu waktu dia kuliah selalu dapat lungsuran. Tahu apa lungsuran? Oh, punya dia kalau sudah nggak kepake kasih oma, kasih mama. Ya, kasih mama. Atau dia kadang-kadang, "Ma, ini internetmu tak upgrade," katanya. Ya kalau pulang itu internet saya itu apa diganti. Apa itu komputer saya itu loh ya. Diinstal. Di upgrade. Dulu belum musim Android ya. Iya. Jadi saya mesti belajar. Kalau dia pulang itu saya stres loh ya. Karena apa? dibongkar Diajari yang
baru gitu loh. Kita ini kan oma-oma sudah seneng ya sama yang lama itu ya. Iya, nyaman sudah nyaman. Udah apal mencet mana. Tahu dikasih Grobiak, ini pelajari. Nah ini mau nggak mau harus belajar kan. Nah, itu menyebabkan saya canggih. Ternyata kita belajar media IT ya. Itu usia nggak jadi halangan kalau kita mau ya. Enggak, saya ingat Ratu Elizabeth itu. 90 lebih ya? Iya. 94. Bagian apa email itu canggih. Dia justru yang pertama kali yang misalnya ada produk baru itu dia launching produk lu ya apa. Nah, keren kan. Oke. Jadi kembali ke medsos ya. Dan saya menyoroti begini loh. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mau berdamai dengan dunia sosial, media sosial. Ya. Dan mereka menyerah karena umur, karena tidak mengerti. Saya pengen rekan-rekan kita ini dimotivasi. Kalau Ibu Evi ini adalah dosen ya, kami sama-sama dosen juga dan sekarang kuliahnya online. Ya. Dan kalau kita online kan bukan hanya tatap muka, tetapi kita bisa menyampaikan materi. Ya. Dan itu kan juga membutuhkan keahlian. Ya. Nah, sampai sejauh itu, sehebat itu gimana Bu ceritanya? Nah ini begini ya. Nanti saya tanya. Saya begini, kita mengadakan pertemuan doa, ya kan? Terus saya kan kepengen memberikan peta, memberikan ini data-data, materi ya. Bisa nggak PPT ini ditayangkan di Zoom misalnya? Ya? Oh ternyata yang muda-muda ngomong, oh itu loh Oma ada sharing aplikasi. Enggak, ya di dalam situ itu ada yang harus diklik. Sharing. Terus saya share video ya. Ini katroknya Oma. Saya share video lah kok gak ono suara ya. Oh, sudah bisa visualnya. Sudah bisa visual. Audionya enggak. Terus orang-orang komplain kan, Bu, gak metu suaranya, gak metu. Tapi gambarnya metu. Iya wis delokna ya. Itu awal-awal. Biasa awal. Orang katrok kan ngono ya kan. Pokoknya lebih canggih dari orang lain tapi sik katrok. Ya. Wis delokna, wis liaten aja sampai entek nanti tak ceritani. Gitu loh ya. Aduh. Tapi terus besok aku mikir iki. Oh, tak masukno PPT ya. Jual saya semalam bro, gak turu. Mindahin video itu pergi jadi PPT mateng kok, ya kan. Akhirnya bisa. Bisa. Ya toh bisa, tapi aku merasa ini ndak mungkin ini kayak gini. Ya kan? Aku bisa mati. Sebab apa? Sepanjang malam nggak tidur, aku nggak tidur. Ya. Akhirnya gampang bro, saya pergi anak saya. Ya toh. Kontak lagi ke Australia. Ya. Kok ini gimana ini ngeluarno video di Zoom? Oh, gampang ternyata lah. Aku kok nggak tanya tadi ya. Ini masalah kita ini orang tua itu kopeh, tahu kopeh. Merasa apa? Harus cari sendiri. Lali nanya cucu. Lali nanya anak. Kadang-kadang gengsi mungkin, tapi aku sebetulnya enggak gengsi, cuma lali aja lupa. Iya. Akhirnya saya ngomong, gini loh Ma, gini, akhirnya bisa. Keren. Ya, dan itu akhirnya sangat bermanfaat untuk menjangkau jemaat. Iya. Menjangkau apa? Jadi mereka seneng kan? Mereka seneng saya puterin film, terus kita bahas, ya toh. Akhirnya banyak yang nge-zoom, ya kan. Tapi tiba-tiba zoom itu begini, begitu. Iya, ada berita-berita yang katanya nanti uang kita bisa apa gitu kan. Gitu, macem-macem ya. Akhirnya kita pindah. Nah ini belum belajar lagi. Jadi Google. Kita ini belajar nggak mari-mari gitu. Oke. Ternyata bukan halangan untuk kita bisa memanfaatkan media. Karena kalau kita mau pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Kalau Pak Hendro ini selalu minta tolong anak ya. Iya. Ya tahap awal nggak apa-apa. Betul ya. Akhirnya tadi kita udah bisa sama-sama di Google Duo untuk doa pagi bareng, ketemu begitu. Oke. Iya. Kemudian saya mau tanya, doa seperti apa yang ini kita split ya ke masalah yang lain. Doa seperti apa yang dibutuhkan dan harus dilakukan oleh seorang pemimpin rohani, seorang gembala. Ya bukan, maksud saya bukan
doanya doa yang apa begitu, tetapi kondisi ini itu menuntut doa seperti apa? Doa peperangan kah? Doa deklarasi kah? Doa apakah? Gimana? Pak Hendro dulu. Iya, kalau menurut saya sih ya harusnya doa peperangan. Iya. Kita memerangi pandemi ini ya terus ya. Karena saya percaya juga di balik pandemi ini kan bergerak kuasa kegelapan yang melemahkan, membuat orang banyak mundur, kecewa dengan keadaan dan sebagainya, dan itu kita bisa masuk ke situ ya, doa peperangan. Bisa perang. Dan mungkin ya hamba Tuhan di rumah nggak ada aktivitas yang lain, ya masuklah dalam doa peperangan. Kalau perlu berpuasa ya. Benar. Hari-hari ini kita lagi berpuasa. Makanya agak kurus ya. Saya ini berpuasa juga sih. Cuma saya buka puasa, jadi tidak total berhari-hari. Oke. Iya. Buka tutup. Pastel tutup. Oke, Bu Evi, doa seperti apa yang hari ini? Apakah kita hanya doa seperti dulu, atau ada satu kehidupan doa yang berkembang karena desakan keadaan dan itu dibutuhkan hari ini? Kalau saya melihat doa itu ya doa, apapun bentuknya, entah itu doa peperangan, doa macam-macam lah istilahnya apa, itu selalu duduk omong-omong sama Tuhan. Ya ngomong apa saja yang dibutuhkan, misalnya. Kalau saya sih harus tetap berdoa. Jadi justru di saat-saat seperti ini jangan sampai kita kecewa. Ya. Jadi misalnya kita berdoa peperangan, berdoa keliling, tidak salah, itu semua kan sarana ya, model. Tapi satu hal yang penting yaitu 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Berarti kembali ke personal kita. Iya, kehidupan doa kita. Dijawab cepat apa dijawab lambat atau tidak dijawab, bahkan ya tetap berdoa. Jadi kita punya persistensi, punya apa ya? Konsistensi ketahanan mental untuk tetap menjaga otot rohani kita ini kuat. Ya. Sehingga saya ya tetap berdoa. Doanya model apa nggak penting, tapi tetap kita harus berdoa. Artinya apa? Hubungan kita sama Tuhan itu harus tetap dekat, nggak boleh jauh. Hubungan saya sama Bapak dua ini aja loh, 1,5 meter ya. Tapi sama Tuhan saya melengkap. Siap, menyatu. Okay. Engkau di dalamku, aku di dalammu. Amin. Gitu, ya. Minta apa saja Tuhan kasih. Oke. Berarti intinya begini, tetap berdoa dan tidak harus seperti apa, tapi lihat kebutuhannya. Begitu ya. Itu yang kemudian kita sungguh-sungguh doakan. Seperti itu. Oke, mungkin ini terakhir yang kita mau ngobrolin. Kemarin ada orang yang tanya, sharing sama saya begini, dia bilang dia baru aja dia seorang aktivis di gereja, dan kemudian ada jemaat yang ketemu dia, dan waktu ketemu dia, jemaat itu ngomong begini, ternyata enak ya kita nggak ke gereja. Wah, enak loh ya, beberapa minggu ini kita nggak ke gereja itu enak ternyata. Ketawa saya pertama, tapi kemudian saya mikir, loh ternyata ada loh beberapa orang yang merasa enak nggak ke gereja. Enak nggak ke gereja ini mereka ibadah di rumah nggak, doa nggak, atau aktivitas rohani sama sekali nggak ada, dan mereka merasa enak. Gimana? Ini ya, gereja itu dalam tanda kutip bagi sebagian orang itu adalah satu beban. Walaupun itu hamba Tuhan. Pertama kali bertobat mungkin seneng, aku mau melayani. Tapi ketika terus dapat jadwal 1 bulan, nah itu baru alasannya banyak bro. Kok minggu lagi ya? Kok rasanya baru kemarin? Ini aku sudah WL kok WL lagi ya. Kamu aja yang khotbah. Ini saya kan berkecimpung di penjadwalan juga. Hamba-hamba Tuhan khotbah di tempat kami kan. Untungnya enggak ada yang rewel ya. Tapi yang rewel itu WL, singer, dengerin, curhat. Pokoknya yang orang-orang yang pelayan mimbar rutin itu. Gonta ganti, tuker-tukeran. Nah ini kan akhirnya mereka
rumah ya. Nah. Nggak digugah. Bebas, merdeka. Bangun ibadah fajar lah, nggak digugah ya kan. Ya. Tapi kan di balik statement ini kan kita melihat ternyata ada orang yang selama ini bergereja tergembalakan dalam tanda petik, tapi konsep ibadahnya begitu lemah. Ya, dia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang penting untuk dijaga gitu. Nah ini yang penting adalah dari dulu sampai sekarang Tuhan itu perintahnya cuma satu, enggak macam-macam. Kasihilah Tuhanmu dan Allahmu itu dengan segenap apa? Hati, akal, jiwa, kekuatan, akal budi. Segenap apa? Kekuatanmu. Lah kok tidur? Lah kok lockdown? Iya. Nah ini makanya kalau kita punya konsep berpikir itu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi itu pikiran bro, pikir bro. Terus segenap kekuatan kita, daya kita. Pasti kita sibuk dan kita ini justru di masa PSBB atau lockdown atau apapun istilahnya ini kita double kerja. Iya. Benar nggak? Oke, setuju nggak? Mungkin saya bisa nambahi. Kadar jatuh cintanya sudah mulai berkurang. Tadi itu dikatakan cintailah Tuhan dengan segenap, bukan segenap, cintailah Tuhan dengan setengah, seperempat. Bukan sepenuh ya. Nah, bukan segenap. Iya. Dulu kan ada Injil sepenuh, sekarang separuh Injilnya. Besok seperapat. Besok satu saset tambah cili. Iya. Ya, akhirnya saya dari statement berangkat dari orang sharing ini, saya pikir Gembala Sidang justru kerjanya lebih berat loh hari ini. Ya. Sehingga kemudian orang-orang yang ini kan pandemi ini membuat setiap orang itu kelihatan aslinya kan. Ya mau santai, mau apapun kelihatan lah aslinya. Akhirnya saya mikir justru di saat seperti ini pemimpin-pemimpin rohani itu mestinya kerjanya itu lebih keras, mencari cara dan kemudian dia melakukannya. Dan salah satu contoh bagian yang saya lakukan adalah lewat medsos ini, saya melakukannya. Tiap hari kan siaran? Hampir tiap hari. Saya tidak peduli, lalu kemudian apapun yang saya dapat, kalau itu berguna, saya share. Karena dan kemudian saya juga tetap kontak dengan jemaat ya, menanyakan apa kabar, apakah proyek jalan terus. Ternyata mereka bilang, Pak, memang kalau yang teman saya yang pemborong, tukang agak berkurang karena pulang kampung apa mudik ya? Mudik. Pulang kampung tetapi pekerjaan masih running. Puji Tuhan, didoakan. Jadi kemudian ya seperti yang dilakukan menjadi sibuk, justru ada sebuah rasa tanggung jawab, jangan sampai mereka itu lepas dari Tuhan dan kita gembala nggak tahu, kita hamba Tuhan yang melayani nggak tahu seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir apa yang mau disampaikan oleh Pak Hendru, Ibu Evi, Gembala Sidang kepada jemaat yang dilayani yang mungkin hari ini sedang mendengarkan kita. Silakan. Ya, jemaat Manaim atau jemaat GAB dimanapun saja yang bisa melihat tayangan ini, pesan saya, kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh santai-santai, tapi tetap keep on fire. Biarkan pelan-pelan atau cepat masalah ini pasti berlalu. Amin. Kita tetap running, kita tetap berlari sampai tujuan kita. Oke. See you next. Entah kapan. Next week. Amin. Pak, shalom di semua GAB. Pesan saya cuma satu, apapun yang terjadi, maju tak gentar, karena gentar tidak pernah maju. Yes. Oke, baiklah. Nanti kita akan closing dengan doa. Saya simpulkan bahwa menjangkau jemaat atau jiwa apapun halangannya
itu harga mati bagi orang yang sudah mendedikasikan dirinya, menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, apalagi ditempatkan sebagai gembala. Karena itu namanya kita mengambil tanggung jawab. Jadi memang tidak lain dari tadi pembicaraan kita manfaatkan medsos. Tetapi selain sentuhan umum melalui live streaming, jumpai jemaatmu secara personal, WA, video call, dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat kita tetap terkoneksi satu dengan yang lain, dan kemudian mereka tetap merasa diperhatikan oleh gembala. Betul ya? Ojo sampai ada yang meninggal kita tidak tahu. Nggak ada, bro. Nggak ada ya, takut mati hari ini ya? Nggak ada yang ngiring. Ya memang orang-orang bilang jangan mati waktu pandemi ya. Karena tidak ada yang datang melayat gitu ya. Dan kita harus umur panjang. Amin. Karena kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Oke, baik, kita akan closing dengan doa. Saya mengundang kembali Pak Nelson, Bu Evi di sini. Jadi ada dua Evi duduk sini, Pak Nelson ke sini. Kita akan closing dengan doa dan kita akan doa berkat. Ya, beberapa kali talk show Ibu Evi Laksmi, sekarang Ibu Evi Novianti tutup talk show sederhana kita ini dengan doa. Jangan lupa maskernya dibuka. Oke, mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Kau berikan bagi setiap kami hamba-hambamu untuk menjelaskan apa yang harus kami lakukan di dalam pelayanan kami meskipun ada COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, perbincangan kami pada hari ini pasti menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, bukan semakin mundur tapi semakin maju di dalam Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berhenti, kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan setiap kami, dan kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nanti waktu pamit sebut nama sendiri-sendiri ya. Dan demikianlah teman-teman pemirsa sekalian. Saya kalau di TV pemirsa gitu kan. Anda juga pemirsa yang menonton kami. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah terkoneksi dengan pemimpin rohani Anda. Kalau misalnya pemimpin rohani Anda itu kan banyak yang diperhatikan dan luput memperhatikan Anda WA. Dan pasti saya percaya dijawab. Anda telepon, saya percaya pasti diterima. Anda butuh apa, bertanya, didoakan, hubungilah mereka. Dan memang hamba Tuhan, inilah waktunya kita betul-betul bekerja selagi hari masih siang. Oke? COVID ini pasti akan berlalu entah kapan. Tetapi sebelum berlalu, penting bagi kita untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau gembala sidang, hubungan dengan Tuhan dan dengan jemaat. Sehingga kita tetap bergandengan tangan, tak terpisahkan, dan kita terus berkembang maju. Nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya, saya Walden. Saya Evi. Saya Evi Novianti. Saya Hendro Chang. Saya Nelson Nandoyo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa next time. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Oke, rekamannya bisa ditonton ulang ya di Facebook atau di IG 24 jam. Tetapi nanti kita save dan kita juga akan sharing ya teman-teman ini di YouTube.